Kasus Nadiem Makarim bukan lagi sekedar berita hukum biasa. Kasus ini telah menjadi sebuah pertanyaan besar bagi publik. Sejauh mana kita mampu memisahkan antara kekaguman pada seseorang dan ketegasan pada aturan. Statusnya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 1,89 triliun rupiah kini sudah final di tingkat penyidikan. Upayanya untuk membatalkan status tersebut melalui pra-peradilan telah gagal. Kini ada dua pandangan utama yang berkembang di masyarakat, masing-masing dengan argumen yang sama-sama kuat dan layak untuk dibedah lebih dalam. Pandangan pertama, sang inovator yang tidak paham birokrasi. Cukup mudah untuk memahami pandangan ini, karena Nadiem Makarim bukanlah seorang birokrat atau politisi karir. Ia dikenal sebagai pembawa perubahan besar melalui Gojek, simbol generasi baru Indonesia yang cerdas, cepat, dan berorientasi pada solusi teknologi. Ketika ia masuk ke Kemendikbudristek, harapan publik sangat tinggi. Ia dianggap sebagai antitesis dari birokrasi yang lambat dan kaku yang selama ini menghambat kemajuan pendidikan. Ia datang dengan citra seorang eksekutor, bukan administrator. Maka ketika ia terjerat kasus sebesar ini, gagasan bahwa dia adalah korban sistem terdengar masuk akal. Sikapnya yang tenang saat diperiksa dan keyakinannya bahwa kebenaran akan terungkap, membuat banyak orang berpikir ia naib secara politik. Mungkin saja ia memang seorang ahli teknologi yang cerdas, tapi tidak terlatih menghadapi rumitnya birokrasi yang penuh celah dan kepentingan. Ia datang dari dunia startup yang serba cepat, di mana sebuah ide bisa dijalankan dalam hitungan minggu. Di pemerintahan, sebuah ide harus melewati puluhan rapat, regulasi berlapis, dan siklus anggaran yang butuh bertahun-tahun. Perbedaan budaya kerja yang drastis ini bisa jadi membuatnya lengah terhadap permainan orang-orang lama yang lebih paham cara mengakali aturan. Program-programnya seperti Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah bukti semangatnya untuk melakukan perubahan. Ia ingin membebaskan guru dan siswa dari kurikulum yang kaku, sebuah niat yang baik. Namun niat baik saja tidak cukup. Dalam program pengadaan laptop misalnya, visinya adalah digitalisasi pendidikan yang cepat dan merata. Namun, proses lelang, penentuan spesifikasi barang, hingga distribusi adalah labirin administrasi yang rawan diselewengkan. Fokusnya mungkin ada pada apa atau tujuan, sementara ia kurang waspada pada bagaimana atau proses sebuah celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum di sekitarnya. Pandangan ini menarik karena sesuai dengan harapan banyak orang bahwa orang pintar bisa memperbaiki sistem. Dan jika orang itu gagal, menyalahkan sistem yang korup terasa lebih mudah daripada menerima kenyataan bahwa sang pahlawan telah berbuat salah atau setidaknya sangat lalai. Pandangan kedua, hukum harus ditegakkan, pemimpin harus bertanggung jawab. Di sisi lain ada pandangan yang lebih keras dan berpegang pada prinsip fundamental. Hukum tidak boleh memandang siapa orangnya dan seorang pemimpin tidak bisa lari dari tanggung jawab. Ditolaknya pra-peradilan adalah penegasan bahwa negara ini berjalan berdasarkan aturan, bukan popularitas. Menurut Hakim, Kejaksaan Agung sudah memiliki bukti awal yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Ini bukan lagi soal opini atau asumsi, tetapi fakta hukum di tahap penyidikan yang harus dihormati. Kerugian negara sebesar 1,89 triliun rupiah bukanlah angka main-main. Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah yang rusak, mencetak jutaan buku pelajaran, atau menaikkan kesejahteraan guru honorer. Ini adalah hak pendidikan jutaan anak Indonesia yang mungkin telah hilang akibat dugaan korupsi ini. Angka tersebut terlalu besar untuk dianggap sebagai sekedar kesalahan administrasi. Ini mengindikasikan adanya masalah pengawasan yang sangat serius jika bukan keterlibatan langsung.
Fakta bahwa Nadiem tidak sendirian dalam kasus ini justru memperkuat dugaan adanya masalah sistemik di bawah kepemimpinannya. Ada pejabat kementerian lain yang juga menjadi tersangka. Yang lebih parah, staf khususnya Juristan kini menjadi buronan di luar negeri. Ini adalah pertanda yang sangat jelas, kaburnya orang terdekat menunjukkan ada sesuatu yang serius yang coba ditutupi. Hal ini lebih mengarah pada kejahatan terencana, bukan sekedar kelalaian administrasi seorang menteri yang naif. Seorang bawahan tidak akan mengambil resiko menjadi buronan internasional hanya untuk menutupi kelalaian atasannya. Prinsip tanggung jawab pimpinan atau common responsibility harus berlaku. Sebagai menteri, Nadiem adalah pemimpin tertinggi. Ia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan bawahannya jika terjadi masalah besar. Tugas utama seorang pemimpin selain membuat visi adalah memastikan sistem berjalan dengan baik dan bersih. Bahkan jika ia tidak mengambil uang sepeser pun, kelalaiannya dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat hingga menyebabkan kerugian sebesar itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban. Jika hukum menjadi lemah hanya karena tersangkanya adalah Nadiem Makarim, pesan apa yang dikirim ke masyarakat? Bahwa jika Anda terkenal dan dianggap berprestasi, hukum bisa diatur? Ini sangat berbahaya dan bisa merusak kepercayaan publik pada keadilan. Pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai di ruang sidang. Di sanalah kedua pandangan ini akan diuji dengan bukti-bukti, bukan lagi dengan persepsi atau simpati. Pengadilan harus menjadi tempat di mana fakta berbicara lebih keras daripada reputasi. Jika penuntut memiliki beban untuk membuktikan setiap detail tuduhannya tanpa keraguan, sementara Nadiem dan tim pengacaranya akan punya kesempatan penuh untuk membela diri dan menyajikan bukti-bukti yang meringankan. Proses ini harus berjalan transparan agar publik bisa mengawasi. Pada akhirnya kasus ini bukan hanya tentang Nadiem Makarim, ini tentang Indonesia. Ini adalah ujian bagi sistem peradilan kita untuk membuktikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang, baik pejabat tinggi maupun rakyat biasa. Bagi Nadiem, ini adalah pertaruhan atas nama baik yang ia bangun selama ini. Namun bagi Indonesia, ini adalah pertaruhan masa depan penegakan hukum dan akuntabilitas pejabat publik. Apapun putusannya nanti, kasus ini akan menjadi pelajaran penting tentang batas antara inovasi, kelalaian, dan tanggung jawab hukum seorang pejabat publik, terutama mereka yang datang dari luar lingkaran politik tradisional. Mengawasi proses ini hingga tuntas adalah kewajiban bersama demi keadilan dan masa depan pemerintahan yang lebih bersih.